Sehat ya hari ini? Sehat. Bahagia kah hari ini? Bahagia, Pak. Senang hari ini? Senang, Pak. Mantap, bagus. Nah, karena kita senang, bahagia, dan sehat, dan diberi napas kehidupan, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Nah, untuk memulai kegiatan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Nah, untuk itu, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang anak-anak kami Bapak akan mengajak kalian untuk latihan pernapasan dulu. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita akan latihan pernapasan dulu. Nah, apa tujuan latihan pernapasan itu? Agar kalian nanti dapat lebih konsentrasi, dapat menenangkan diri kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana caranya? Mari ikuti Pak Guru. Nah, sekarang anak-anak kami silakan duduk tegak di kursinya masing-masing. Coba atur posisinya tegak, ya, bukan bersandar, tegak. Oke, bagus sekali. Coba letakkan kedua tanganmu di atas paha. Tapi jangan digenggam, dilepas aja jari-jarinya. Biasa santai, relax. Diletakkan, ya, oke, sudah semua. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang mari pejamkan mata kalian. Ayo, silakan pejamkan matanya, anak-anak, ya. Silakan pejamkan matanya. Kosongkan pikirannya. Jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Kosongkan. Mulai tarik napas dengan perlahan. Mana perasaannya? Ayo, siapa dulu? Perasaan kamu Aurel bagaimana? Merasa lebih nyaman. Siapa seperti si Aurel setelah melakukan kegiatan tadi merasa lebih nyaman? Iya, memang itu dia tujuan dari latihan pernapasan tadi. Jadi, untuk berikutnya apabila kalian merasa ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri kalian, lakukanlah hal tersebut. Agar kalian dapat mengontrol emosi kalian. Contohnya nih, ketika kalian lagi marah, lakukan itu. Supaya marahnya hilang. Lagi kesal, lagi sebal, entah lagi apapun dia. Pokoknya lagi perasaan gak enak, lakukanlah itu. Agar nanti emosi kamu dapat terkontrol. Mengerti kan, Nak? Mengerti, Pak. Tadi kita sudah latihan pernapasan, perasaan kita sudah lebih rileks. Nah, sekarang Pak Guru akan beri kalian kesempatan untuk bercerita dengan teman sebangku bagaimana perasaan kalian ketika kalian hendak berangkat dari dari rumah mau ke sekolah. Silakan bercerita dengan teman sebangku. Saya kasih waktu 3 menit. Hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar dari menonton film. Bapak akan menayangkan film nanti. Nanti judulnya apa? Mari kita sama-sama melihat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu setelah nanti kalian menonton dan menyimak film yang berjudul Jembatan Pensil, kalian dapat membandingkan watak atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam film Jembatan Pensil tadi dengan cara yang kalian suka. Nah, atau dengan cara peta pikiran, atau dengan cerita kalian ceritakan nanti, atau dengan presentasi dan lain-lain. Nah, kedua, setelah kalian nanti menonton dan menyimak film Jembatan Pensil itu, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti 2 hal tersebut itu yang diharapkan kalian mampu setelah menonton film
yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Mari kita sama-sama menonton filmnya. Oke anak-anak? Oke, Pak. Blue Juice Milk. Anak tua sudah selesai kuliah, sudah 1 jam. Dia nanti akan membantu Bapak mengajar kalian di sini. Tadi pagi dia sudah berangkat dari Jakarta menuju Kendari. Dari Kendari dia nanti akan naik kapal feri menuju Luna. Kapal feri Pak Guru. Ya. Seperti perahu bapaknya Anda Pak Guru. Perahu bapak Pak Guru. Iya, Odeng. Kapal feri itu kapal laut. Seperti perahu yang besar. Bisa mengangkut penumpang itu saja. Kapal laut, kapal besar, kapal laut. Kapal laut, kapal besar. Berisik. Atan, biasa aja lu bergembira. Kita semua bergembira. Nungguan. Ya, sekarang walaupun banyak perubahan sekalipun, Mending kita bisa aja tidak lagi, Pak. Mending. Harusnya sudah 3 tahun kalau lulus dari sini. Tapi tidak lulus-lulus juga. Kiranya terbelakang. Tidak maju-maju. Nilai matematika aja. Tua. AKBP. Atar, tidak boleh itu mengejek kawanmu seperti itu. Ondeng itu memang tidak pandai matematika, tapi dia pandai menggambar. Nah, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah menyaksikan film Jembatan Pensil. Dalam film tersebut, kalian sudah melihat bagaimana kehidupan sehari-hari tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Mulai dari anak sekolahnya, bapak gurunya, dan lain sebagainya. Nah sekarang, setelah kalian menyaksikan dan menonton film Jembatan Pensil tadi, coba ungkapkan kalian perasaan kalian setelah menonton film tadi. Jadi, kamu nanti mengungkapkan perasaan kalian. Tetapi sebelumnya, Bapak akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, untuk itu silakan anak kami gabung membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Nah, sekarang sudah terbentuk 3 kelompok. 1, 2, dan ini 3 ya. Nah, tadi seperti yang saya instruksikan tadi, kalian akan mengungkapkan perasaan kalian setelah menonton film Jembatan Pensil yang tadi. Nah, bagaimana cara kalian mengungkapkannya? Kalian cukup nanti menunjukkan ke atas emosi ini. Bapak sudah sediakan emoji. Nah, kalau kamu senang, tunjukkan emosi senang. Kalau kamu sedih, tunjukkan emosi sedih. Dan nanti Bapak akan bertanya, kenapa alasan kamu memilih senang? Misalnya kamu angkat, Gabriel, apa perasaanmu setelah menonton film tadi? Kamu angkat misalnya Gabriel begini. Nah, ternyata kamu tidak menunjukkan sedih.
Kenapa kamu nak sedih setelah menonton? Kan ada alasannya kan? Kenapa kamu senang setelah menonton? Mengerti? Iya, Bapak akan membagikan emosi ke tiap kelompok. Apakah sudah datang? Ada lagi. Tiga. Ya, setelah tadi ada emosi di depan kalian yang Bapak bagi, kalian akan mengungkapkan perasaan kalian setelah menonton film Jembatan Pensil tadi. Nah, sekarang silakan diangkat emosi yang dia pilih mengenai perasaannya terhadap film itu ke atas. Ayo, biar Bapak lihat. Oke. Ada yang sedih. Kamu kenapa pilih sedih, nak? Karena Ondeng tidak punya bapak. Buat suaranya. Karena Ondeng tidak punya bapak lagi. Ya. Dia sakit. Ya. Pikirannya cuma bapak. Ya. Terus? Saya sangat sedih. Oh, jadi karena itu kamu sedih dia melihat si Odeng yang sudah tidak punya bapak. Setelah itu dia sakit-sakit, kemudian dia juga meninggal. Nah, ternyata ada di sini yang pilih biasa aja si Lau. Kenapa biasa aja, nak? Coba kuat Ben dengan teman. Oh, ternyata si Lau pilih biasa saja karena dia tidak suka. Memang dia kan suka nonton film. Oh begitu. Gak apa-apa. Kita lihat dulu kelompok sana. Senang, biasa aja, sedih. Ya, kamu kenapa pilih senang? Kuat biar didengar teman. Karena saya suka membantu orang. Oh, karena si Kuel katanya suka membantu orang. Jadi setelah menonton film tadi, kamu jadi bagaimana? Jadi ingin rasanya ngapain? Ingin rasanya selalu apa? Kuat dulu suaranya. Selalu Membantu orang. iya, dia jadi terinspirasi maksudnya. Ingin selalu membantu orang seperti yang dilakukan tokoh yang ada di film tadi. Ya, ternyata alasan kalian semua ada kenapa kalian pilih. Jadi nggak asal pilih ya. Berarti kalian memang sudah menyimak film tadi dan kalian mengungkapkan perasaan kalian setelah menontonnya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian dengan emosi, dengan simbol emosi, dan kalian sudah mengutarakan mengapa kalian memilih perasaan seperti itu. Ya, alasan kalian semua masuk akal dan bagus sekali. Berarti kalian sudah menikmati film tadi dan kalian sudah ikut merasakannya, ya kan? Ya kan? Ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan kedua. Bapak akan membagi lembaran-lembaran yang berisi nama-nama tokoh, pemeran-pemeran yang ada di film Jembatan Pensil itu. Nah, sekarang kamu akan mengisi di kolom itu ada dua, ada suka dan tidak suka. Artinya suka dengan watak atau sifatnya. Baru kalau tidak suka, pilih di kolom tidak suka dengan cara membuat tanda checklist di kolom itu. Nah, di terakhir ada kolom alasan. Artinya misalnya kamu ada tokoh Ondeng, kamu memilih suka dengan tokoh Ondeng. Apa alasannya kamu pilih tokoh Ondeng? Itu dia. Udah? Mengerti? Ya, Bapak akan membagikan. Nah, ini bukan kerja masing-masing. Ini berkelompok mendiskusikannya. Udah? Udah? Tadi kan kita individu yang pakai emosi, sekarang berkelompok. Jadi kita harus kalian harus kerja sama di tiap kelompok untuk mendiskusikan ini. Mengerti? Ya. Ini dia Bapak bagi.
Ya, silakan dikerjakan, Nak. Nah, kalian tadi memilih checklistnya di sini. Berarti kalian suka dengan tokoh ondel, ya kan? Seperti di film tadi. Nah, ini gak usah Nang. Ini berarti kalau sudah kamu memilih ini, berarti kamu tidak memilih ini lagi kan begitu. Jadi gak usah dibuat tanda begini. Nah, sekarang setelah kamu suka dengan tokoh ondel, apa alasannya kamu suka dengan tokoh ondel? Itu yang perlu kalian bicarakan. Nah, setelah nonton film tadi kan, ingat kan film tadi kan? Nah, kenapa kalian suka? Kenapa kalian pilih suka? Coba ayo. Itulah tulis. Itu dia. Tiga. Nah, baiklah kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Iya, Aurel, ayo nak ke depan, ayo. Ya, kelompok yang lain, karena ada yang belum siap dari kelompok orang si Raul. Nah, hentikan dulu nak, coba dengarkan yang dibuat orang si Aurel. Ya, silakan. Nama tokoh ondel dan saya suka. Alasan karena ondel suka membantu orang lain. Iya. Pak Guru, saya juga suka Pak, karena mau mengajari anak-anak di SD gratisan. Istri Pak Guru, kami tidak suka Pak, karena dia sombong dan tinggi hati. Si Gading, kami juga suka Pak, karena dia baik hati dan rendah hati. Ibu Guru Waida, kami juga suka Pak, karena mau membantu Pak Guru mengajari anak-anak di SD sekolah gratisan. Iya, mari tepuk tangan dengan kelompok si Aurel. Nah, kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang membuat lain dari yang dibuat oleh si Aurel? Ada? Ada atau tidak? Ayo jawab, ada atau tidak nak? Ada? Atau sama dengan kelompok si Aurel? Hah? Tidak. Oh, kalian mau menampilkan kelompok dia? Mau ditampilkan? Ayo, silakan maju. Ya, dibaca, nggak usah takut. Kita nggak ada salah, nggak ada benar. Ayo. Oh, belum siap, oke. Nanti setelah siap, mereka akan kita buat presentasi lagi ke depan. Ya. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan ungkapan perasaan dengan film tadi, melakukan diskusi mengenai sifat-sifat tokoh yang ada pada film tadi, kita sudah mengetahuinya mana yang baik, mana yang tidak, mana yang untuk ditiru atau yang tidak ditiru. Nah, sekarang apa sih pelajaran yang kalian petik atau yang kalian dapatkan hari ini? Ya, silakan Aurel. Karena kita berusaha membantu orang lain jika membutuhkan pertolongan Pak. Bagus. Ya. Apa-apa pamrih atau imbalan Pak. Oh, dia menambahkan lagi, kita harus membantu orang, tapi tanpa pamrih atau imbalan. Bagus sekali. Ada yang lain? Ya. Kita harus menjaga persatuan Pak. Kita harus menjaga persatuan katanya. Setuju kita? Setuju Pak. Kita harus saling kerjasama Pak. Apa? Dan biar Saling kerjasama Pak. kita harus saling kerjasama. Adakah di film ini kita lihat kerjasama tadi? Ada. Contohnya apa? Membangun jembatan. Apakah hanya itu? Ada lagi? Coba diingat-ingat. Kerjasama? Itu aja? Oh, menurut kalian itu aja. Oke, bagus sekali. Nah, jadi sekarang itulah pelajaran yang kita petik dari situ. Jadi setelah kita belajar hari ini melalui film Jembatan Pensil tadi, marilah nak dalam kehidupan kita sehari-hari, mari bantu orang-orang di sekitar kita. Paham? Mari kita membantu orang-orang di sekitar kita. Mari kita saling kerjasama. Tingkatkan rasa gotong royong. Paham kan nak? Jauhkan sikap sombong. Mari saling merasakan atau disebut dengan apa itu? Kalau saling merasakan, istilahnya apa? Empati. Bagus sekali. Mari kita berempati. Paham anak-anak? Ya, setelah melakukan pembelajaran tadi,
saya melakukan refleksi. Saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan tadi. Nah, refleksi saya satu, dengan menampilkan film. Dalam hal ini saya mengangkat film yang berjudul Jembatan Pensil sebagai bahan ajar saya kali ini. Murid lebih mudah saya rasa memahami pelajaran. Kenapa? Karena media film, apalagi film tersebut dipilih sesuai misalnya sebagai film yang tepatlah untuk pelajaran tersebut. Penyampaian hal-hal yang perlu melalui film tersebut, anak-anak akan suka sekali. Anak-anak akan suka, dan saya rasa anak-anak begitu mudah menangkap apa yang pesan apa yang ada di film tersebut. Makanya saya kali ini mengangkat bahan ajar saya melalui film. Nah, kemudian melalui film, mengapa saya membuatnya melalui film? Karena feel-nya lebih dapat. Perasaan anak-anak, seperti tadi saya mengamatinya, ekspresi mereka, cara mereka mengungkapkannya, mereka begitu lugas. Mereka dapat merasakan apa yang dirasakan tokoh yang ada di dalam film tadi. Nah, kemudian pembelajaran ini saya refleksi, dengan film ini anak-anak akan mudah menerapkan mana sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi masih ada kekurangan di mana-mana dari pelajaran ini. Kedepannya saya akan berusaha untuk memperbaiki mengenai cara mengajar saya, mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan dengan murid saya. Saya akan berlatih lagi untuk menyempurnakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Terima kasih.